Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhra Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Ushul Tafsir. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai pengertian tafsir dan syarat mufasir. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa tafsir ini berasal dari masdar fasara yufasiru tafsiran yang memiliki makna membedah maksud dari lafadz yang muskil dan bermakna keterangan. Definisi singkat mengenai tafsir Al-Quran yang mencakup semuanya, yaitu penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun syarat-syarat seorang mufasir, yaitu yang pertama ada akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, niat baik dan tujuan yang benar, taat dan mengamalkan ilmunya, berpegang teguh pada sunnah dan mengarahkan tenaga untuk belajar atau membekali diri dengan ilmu. Kemudian mengenai sejarah perkembangan tafsir. Sejarah perkembangan tafsir ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, tafsir Al-Quran masa Nabi Muhammad dan sahabat. Yang kedua, tafsir masa Al-Quran dan tabi'in. Dan yang ketiga, tafsir masa Al-Quran kodifikasi atau periode baru. Kemudian mengenai pengertian takwil. Takwil secara istilah yaitu mengembalikan suatu maksud pada yang sebenarnya. Jadi di sini dapat dipahami antara tafsir dengan takwil itu ada perbedaannya. Kalau tafsir itu menjelaskan secara lebih umum, sedangkan takwil itu mencoba mengungkap makna lebih dalam. Kemudian ada sumber tafsir. Sumber tafsir ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Rasulullah, perkataan sahabat dan tabi'in, serta bahasa Arab. Kemudian tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran yang bersumber dari pemikiran serta ijtihad dalam memahami teks dan konteks Al-Quran. Kemudian ada tafsir isy'ari, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran tidak seperti zahirnya, tetapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Kemudian ada metode tafsir. Ada beberapa metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada metode ijmali, yakni menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Kemudian ada metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya yang telah ditafsirkan itu. Kemudian ada metode muqarin, yaitu menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, baik dari sisi isi, redaksi atau antar pendapat para ulama tafsir. Kemudian ada metode maudhu'i, yakni metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 dan 3. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan hadis atau sunnah. Contohnya yaitu ketika ada ayat keumuman tentang sholat di Al-Quran, bisa ditafsirkan dengan hadis Nabi, misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian penafsiran Al-Quran dengan bahasa, ini contohnya pada lafadz wa antum samidun. Kata samidun ini berasal dari kata samida yang artinya jika berasal dari Yaman, yaitu al-ghina atau nyanyian. Kemudian ada pembahasan gharib, al-mu'arab dan mutaradif. Gharib sendiri ini yaitu kata-kata yang di dalam Al-Quran yang sulit dimengerti atau kata-kata yang masih asing. Kemudian ada al-mu'arab. Al-mu'arab ini merupakan lafadz-lafadz asing yang dipakai oleh bangsa Arab yang diserap menurut bahasa asing pada bangsa Arab yang kemudian diubah sesuai tutur masyarakat Arab dan apa yang dikehendakinya. Kemudian ada mutaradif, ini merupakan sesuatu yang mempunyai arti yang sama dan memiliki nama yang banyak. Adapun kemudian mustarak dan mutasyabih lafzi. Mustarak ini adalah lafadz yang memiliki arti 2 atau lebih. Sedangkan mutasyabih lafzi ini adalah ayat yang terulang dengan adanya redaksi, entah itu ada samanya atau bedanya. Kemudian ada muskil dan mujmal. Muskil adalah lafadz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada qarinahnya. Kemudian mujmal sendiri yaitu lafadz yang sikutnya tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ditemukan qarinah lafdiyah maupun haliyah. Kemudian ada dilalah. Pertama, dilalah ibarah, yaitu makna yang langsung dapat kita ketahui dari ayat tersebut. Kemudian ada dilalah isyarah, yaitu makna yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian ada dilalah nas dan iqtida.
Dilalah nas itu makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas nas, dan dilalah iqtida adalah makna logika yang mana kalimat itu tidak dapat dipahami kecuali dengan mengira-ngira makna itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.